Adiputra Official mempersembahkan 10 cara agar lebih dihargai oleh orang lain. Seringkali kita terlalu sibuk dengan aktivitas sehari-hari, sehingga kita mengabaikan pentingnya cara kita menampilkan diri kepada orang lain. Namun cara Anda tampil secara konsisten menentukan pengaruh yang Anda miliki terhadap teman sebaya dan komunitas. Video ini menguraikan 10 cara yang dapat membantu meningkatkan kedudukan Anda dan membuat kesan abadi di hampir setiap aspek kehidupan. Dengan memupuk kualitas dan perilaku berikut, Anda akan meningkatkan efektivitas antar pribadi dan bagaimana Anda berada, dirasakan, dan dihargai oleh orang lain. 1. Menunjukkan rasa hormat terhadap pendapat, ide, dan keyakinan orang lain. Rasa hormat adalah tentang memperlakukan orang lain dengan bermartabat, sopan, santun, dan adil. Hal ini melibatkan menunjukkan harga diri, kepedulian, dan pertimbangan terhadap orang lain. Sikap hormat tidak hanya mencerminkan karakter secara positif dalam diri Anda, tetapi juga menunjukkan tingkat kedewasaan, keterbukaan pikiran, dan kecerdasan emosional yang sangat dihargai, baik dalam konteks pribadi maupun profesional. Itulah yang memungkinkan Anda terhubung dengan orang lain dengan cara yang bermakna, yang mendorong pemahaman dan empati. 2. Jujur, transparan, dan bertindak dengan integritas. Semua interaksi membawa diri Anda, dengan kejujuran dan integritas, meletakkan landasan bagi kepercayaan, ketika Anda berkomunikasi secara terbuka dan jujur. Orang-orang mengenali ketulusan Anda, yang pada gilirannya membangun kredibilitas. Terlebih lagi bertindak dengan integritas, menetapkan pendekatan yang berprinsip pada interaksi Anda. Itu menunjukkan komitmen Anda untuk melakukan apa yang ada benar, bahkan ketika menghadapi tantangan atau keputusan sulit. Pada dasarnya, komitmen Anda terhadap kejujuran dan integritas menetapkan standar perilaku yang meningkatkan karakter Anda dan hubungan yang Anda jalin. 3. Menjadi seseorang yang dapat diandalkan. Dapat diandalkan memerlukan disiplin dan upaya yang besar. Tetapi ini penting untuk mengembangkan hubungan yang kuat dan langgeng, baik secara pribadi maupun profesional. Selalu memenuhi janji Anda, tidak peduli seberapa kecilnya janji itu. Orang yang menepati janji akan mudah mendapat kepercayaan. Mereka akan lebih percaya pada Anda, mencari masukan dan tawaran Anda, menjadikan tanggung jawab dan peluang yang lebih besar. 4. Bertanggung jawab atas tindakan Anda. Setiap orang mungkin membuat kesalahan. Itu tidak dapat dihindari dan hanya bagian dari menjadi manusia. Namun ukuran sebenarnya dari karakter terletak pada bagaimana seseorang merespon kesalahan langkah ini. Mengambil tanggung jawab pribadi atas tindakan Anda, daripada bermain-main dengan menyalahkan, adalah praktik mendasar yang secara signifikan memengaruhi cara orang lain memandang dan menghargai Anda. Mengakui dan memperbaiki kesalahan menunjukkan akuntabilitas kedewasaan dan kemauan untuk belajar dan berkembang. Praktik ini mengirimkan pesan yang kuat bahwa Anda tidak hanya sadar akan tindakan Anda, namun juga berkomitmen untuk memperbaiki dan meningkatkannya. 5. Melatih kesabaran dan pengertian, terutama dalam situasi yang memanas. Kesabaran adalah kemampuan untuk menerima atau menoleransi rasa frustrasi atau penderitaan yang tertunda tanpa menjadi marah atau kesal. Ini adalah kebajikan yang menunjukkan pengendalian diri, bahkan dalam menghadapi kesulitan. Mudah untuk merasa frustrasi dan kehilangan ketenangan ketika ketegangan memuncak. Namun tetap berkepala dingin dan bersabar dapat memberikan hasil yang jauh lebih baik. Dengan mempertahankan sikap yang tenang, Anda akan lebih mungkin menemukan solusi yang disepakati bersama dan mencegah reaksi impulsif yang dapat meningkatkan ketegangan. 6. Menggunakan humor dengan tepat. Mengembangkan selera humor dan kemampuan untuk menanamkan kegembiraan dalam berbagai situasi adalah keterampilan interpersonal yang berharga yang dapat secara signifikan meningkatkan interaksi sosial dan profesional Anda. Selain itu, lelucon atau komentar memiliki kekuatan untuk meredakan ketegangan, menjalin persahabatan, dan menciptakan suasana positif. Rasa humor pada intinya melibatkan kemampuan untuk menemukan ironi atau absurditas hiburan dalam berbagai situasi. Namun harus digunakan dengan bijaksana. Yang terbaik adalah memperhatikan bias dan fokus untuk menyatukan orang-orang, bukan memecah belah mereka. Pada saat yang sama, untuk sepenuhnya menghargai humor.
Penting untuk tidak mudah terpicu atau tersinggung. Belajar melihat perubahan perspektif alternatif, memahami bahwa tidak segala sesuatu dimaksudkan untuk dianggap pribadi, dan menghargai nuansa sudut pandang yang berbeda. 7. Mengembangkan kompetensi budaya. Kompetensi budaya mengacu pada kemampuan untuk memahami, menghargai, dan berinteraksi dengan orang lain dari latar belakang budaya yang berbeda. Hal ini melibatkan kesadaran akan lensa budaya Anda sendiri, sekaligus mengembangkan pengetahuan tentang nilai-nilai dan keyakinan praktik budaya lain. Dengan pemahaman ini, Anda akan mampu berkomunikasi dengan lebih efektif dan menemukan titik temu dengan orang-orang dari latar belakang berbeda. Hal ini tidak berarti Anda harus mengadopsi setiap kebiasaan atau praktik budaya tertentu. Ini tentang memiliki pendekatan berpikiran terbuka dan penuh hormat yang mengakui dan menghargai perbedaan tanpa memaksakan norma budaya sendiri. 8. Memahami dan menghargai perbedaan generasi. Setiap generasi mengembangkan gaya dan preferensinya sendiri berdasarkan pergeseran budaya dan teknologi yang mereka alami saat tumbuh dewasa. Kesalahpahaman dapat dengan mudah muncul jika perbedaan-perbedaan ini tidak disadari. Misalnya apa yang tampak sebagai komunikasi yang lugas. Gaya oleh satu generasi mungkin dianggap informal, atau bahkan tidak sopan oleh generasi lain. Mengenali dan memahami perbedaan-perbedaan ini tidak hanya memperkaya interaksi, tetapi juga memupuk kolaborasi komunikasi yang efektif dan harmoni di berbagai kelompok umur, baik di tempat kerja maupun masyarakat yang lebih luas. 9. Mengungkapkan rasa terima kasih dan mengakui kontribusi orang lain. Ini adalah praktik yang lugas, namun sangat berdampak yang lebih dari sekadar kesopanan. Saat Anda meluangkan waktu untuk mengungkapkan penghargaan, katakanlah atas kerja keras rekan kerja, dukungan teman, atau keterlibatan anggota keluarga, Anda mengirimkan pesan yang kuat. Hal ini menyampaikan bahwa Anda tidak hanya memperhatikan upaya orang-orang di sekitar Anda, tetapi juga dengan tulus menghargai kontribusi mereka. Pengakuan ini berfungsi sebagai penguatan positif, yang mendorong individu untuk melanjutkan tindakan positif mereka, sambil memupuk rasa validasi. 10. Menumbuhkan pola pikir pembelajaran berkelanjutan, dalam lanskap dinamis dunia kita yang terus berkembang. Mereka yang menganut pembelajaran seumur hidup, akan tetap menjadi yang terdepan. Baik itu memperoleh keterampilan baru, tetap mendapat informasi tentang tren industri, atau mengejar karir pribadi. Komitmen untuk belajar tidak hanya memperkaya hidup Anda, tetapi juga meningkatkan nilai Anda bagi orang lain. Anda menjadi individu yang mudah beradaptasi, berpengetahuan luas, dan berwawasan luas yang mampu memberikan kontribusi berarti, baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Menggabungkan praktik-praktik ini ke dalam kehidupan sehari-hari Anda, benar-benar dapat mengubah cara Anda dianggap oleh orang lain. Saat Anda mengembangkan kualitas-kualitas ini, tetap termotivasi dengan berfokus pada dampak positif yang dapat Anda berikan pada orang-orang di sekitar Anda. Jika Anda menikmati video ini, berikan like dan bagikan ke teman-teman Anda, agar kami dapat terus membuatnya. Untuk lebih banyak video seperti ini, tekan tombol subscribe dan jangan lupa klik lonceng notifikasi, sehingga Anda akan mendapat pemberitahuan di postingan kami berikutnya. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang banyak topik menarik lainnya, pastikan untuk melihat video kami yang lain. Terima kasih telah menonton.